اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah berhenti untuk nikmat yang Allah beri kepada kita sampai hari ini. Allah bangunkan kita pagi-pagi, Allah berikan kita kesehatan yang memadai, dan Allah bawa kita ke tempat ini. Itu semuanya adalah nikmat yang luar biasa, tak mampu kita hitung dengan angka. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalian mau coba hitung pun tidak bisa, kata Allah. Tak akan mampu kalian mencapai sampai ke sana. Jadi maka kita perbanyak syukur kita sidang jamaah untuk hal-hal yang bahkan mungkin kita tidak sanggup terima, untuk hal-hal yang bahkan kita tidak suka, di situ pun harus ada syukurnya. Karena ketidaksukaan kita murni karena kita tidak tahu. Kalau seandainya kita tahu, kita akan suka semuanya. Jadi karena kita tidak cukup punya ilmu, itu yang membuat kita kemudian tidak nyaman dengan hal-hal tertentu. Maka kata Allah, wa ansa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu bahkan bukan saja tidak suka, tapi benci. Benci kepada sesuatu, tapi itu baik buat kamu. Saya tadi waktu Ustaz Mal mengatakan Adam, anak muda yang dijemput. Nah, harus kita tanya, anak muda yang dijemput itu benci apa enggak? Mungkin kan dari kemarin sudah di WA sama Ustaz Akmal ya. Nyok aja asing apa? Oh, rupanya pagi-pagi sudah dijemput. Alah, dijemput pula ya. Jadi kadang-kadang yang kita tidak suka pun sebenarnya ada kebaikan di dalamnya. Maka kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Atau bisa jadi kamu suka sekali kepada sesuatu tapi itu tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak, kata Allah. Jadi selalu masalahnya adalah di ilmu kita. Ilmu kita tidak cukup untuk memahami, maka kita tidak bisa menyukai. Sesuatu yang kita tidak kenal, kita tidak akan sayang. Sesuatu yang kita tidak paham, kita tidak akan bisa nikmati kemudian. Maka kata orang pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nggak mungkin kita sayang sesuatu tapi kita tidak kenal dengan dia. Nggak mungkin itu. Dan karena kita tidak tahu, maka kita tidak bisa menikmatinya.
Ada banyak kawan-kawan saya yang tidak ngerti cara nonton bola, sehingga dia tidak bisa menikmati nonton bola. Tapi kalau orang yang sudah bisa menikmati nonton bola, dua ibu dong, bukan untuk tahajud, nonton bola. Ya. Kenapa? Karena dia paham. Jadi orang-orang yang hadir dalam kajian subuh dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang paham betapa luar biasanya ganjaran yang Allah berikan untuk orang-orang yang duduk dalam kajian, apalagi di masjid. Ini pahalanya berlipat-lipat ini. Pahala itikaf kita dapat, pahala majelis ilmu kita dapat. Kalaupun misalnya ceramahnya tidak bermutu, yang tadi-tadi sudah dapat semua. Silaturahim nanti dapat. Ada kopi gratis lagi nanti ya. Ada kopi gratis lagi nanti dari Akhi Hendra. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kalaupun ceramahnya tidak begitu bermutu, ya mohon dimaafkan saja ya. Kalaupun tidak begitu bagus nanti, ada pahala satu lagi yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan, pahala sabar. Jadi kalau misalnya enggak bagus ceramahnya, sabar, dapat pahala juga ya. Sabar sampai akhir. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa orang-orang yang seperti ini? Orang yang tahu, orang yang ilmunya cukup untuk paham. Karena kalau tidak tahu, dia tidak punya keinginan. Salah satu yang disebutkan tadi adalah dibaca oleh imam kita. Luar biasa tadi. Kalau Bapak Ibu menyimak, tadi yang dibaca adalah surah Yunus. Ya, surah Yunus tadi yang dibaca. Ada orang-orang yang beliau gambarkan, kalau nggak salah beliau memulai tadi innalladzina la yarjuna, betul ya? Nah, itu adalah orang-orang yang nggak tahu itu. Kata Allah di dalam surah Yunus ayat ke-7 beliau mulai tadi, innalladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang memang tidak punya keinginan untuk bertemu dengan kami, berharap nggak ada pertemuan dengan Allah nanti. Kenapa dia berharap seperti itu? Karena dia tidak tahu ya. Jadi orang-orang yang berharap nanti tidak ada pertemuan dengan Allah, tidak ada pertemuan dengan Allah, tidak ada mizan, tidak ada timbangan, tidak ada hisab dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi dengan mereka? Waradu bil hayatid dunya. Mereka ini puas dengan apa yang mereka dapatkan di dunia. Kasih ehno kamu ya. Cukup berat mangau di dunia. Kasih ehno. Kata Allah Subhanahu wa taala waradu bil hayatid dunya. Apalagi yang terjadi? Watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan mereka merasa nyaman dengan dunia tadi. Ya, merasa nyaman dunia tadi, mereka puas dengan apa yang mereka dapatkan di dunia, nyaman mereka berada di sana. Dan kata Allah mereka itu lalai dengan apa yang kami jelaskan kepada mereka di dalam ayat-ayat kami. Jadi ilmunya ada sebenarnya. Ilmunya ada, tapi mereka tidak mau mengambilnya. Itu sebabnya mereka jadinya tidak tahu apa-apa dan tidak punya keinginan jadinya. Orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keinginan seseorang itu sangat ditentukan oleh apa yang mereka punya sebagai pengetahuan mereka. Misalnya apa? Kalau kita kasih uang 1 miliar pada satu orang tua di kampung Klek-Klok sana, 1 miliar kita kasih. Apa kira-kira yang akan beliau pikirkan untuk menghabiskan uang 1 miliar itu? Beliau akan minta tanah belang, nehen, ya kan? Lampu sawit, kan itu pikirannya. Tapi coba kasih sama anak-anak muda kreatif ini, uang 1 miliar, nggak kepikir sama mereka sawah, nggak terpikir sama mereka nehen dan sebagainya. Apa yang mereka pikirkan? Mereka akan memikirkan sebuah industri kreatif yang barangkali bahkan orang lain belum kepikiran lagi. Dan sudah lama mereka pikirkan itu, tapi nggak ada modalnya. Jadi sikap kita, semua yang kita lakukan itu terhubung dengan apa yang kita punya sebagai pengetahuan di dalamnya. Itu sebabnya jauh-jauh hari Allah ketika bicara kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyunya, maka hal yang pertama yang disuruh ternyata bukan
sholat, bukan puasa, tapi justru baca, Iqra, baca. Yang menarik waktu itu adalah nggak ada buku di dalam gua itu. Jadi waktu Muhammad SAW berada di gua, nggak ada selembar kertas pun, apalagi buku. Gua tempat beliau bertahanus itu bukan perpustakaan, nggak ada buku di situ. Tapi tiba-tiba ada perintah untuk membaca. Dalam gelap gulita, di dalam gua disuruh baca. Yang lebih menarik lagi adalah yang disuruh baca nggak mampu membaca. Dan itu semua didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Didesain guanya, didesain gelapnya, didesain Muhammadnya yang tidak mampu membaca. Didesain oleh Allah. Itu apa? Untuk memberi kita kesan yang lengkap bahwa kita bukan hanya membaca apa yang tertulis saja, tapi kita disuruh baca walaupun dalam gelap gulita tidak ada bukunya. Kita disuruh baca oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa membaca itu? Supaya kita punya pengetahuan yang membuat kita nanti punya modal ketika kita mengambil kesimpulan, mengambil tindakan, ketika kita bersikap, ketika kita berkata-kata dan sebagainya. Modalnya adalah apa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kalau enggak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sahutan-sahutan kita pun beda. Saya pernah lagi ngajar mahasiswa di kampus. Saya sedang cerita tentang pembentukan kristal kimia. Ada dua dia bentuk, yang satu kristal, yang satu amorf. Amorf itu padat tapi bukan kristal. Kristal itu dia punya struktur yang berulang. Itu kristal. Jadi saya tulis di depan, buat gambar. Ini amorf, ini kristal. Kalau seandainya suhu terlalu cepat dinaikkan, maka kita akan dapatkan saya bilang begitu. Anak-anak jawab, amorf. Itu salah satu metode pembelajaran ketika guru sering memotong kata-kata supaya disahut oleh siswa. Ngapain tengok nih? Amorf. Satu lagi saya bilang, ketika suhu dibuat naik pelan-pelan, dikontrol keadaannya luar biasa, maka kita akan dapatkan ada pula mahasiswa satu bilang, Kristen. Kenapa dia bisa menjawab Kristen? Mungkin dalam pengetahuannya, pemahamannya, melamunnya dan sebagainya, dia memang sedang melamun tentang sesuatu yang lain. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk hal-hal yang kita tidak sadari terucap oleh kita, itu ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang kita punya. Tentang orientasi yang kita miliki. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting terutama untuk anak muda. Kenapa menjadi penting untuk anak muda? Karena anak muda kita hari ini sudah terperangkap ke dalam sesuatu yang disebut dengan instan. Anak-anak muda sekarang ini jarang sekali yang mampu berkonsentrasi untuk membaca tulisan panjang. Nggak mampu mereka. Saya kasih jurnal sama mahasiswa saya. Saya suruh baca. Kamu baca jurnal ini, kamu pahami. Besok dia udah WA. Sudah Pak, boleh kita ketemu diskusi? Saya bilang, kamu baca 2 hari biar kamu paham. Sudah Pak? Sudah. Terus dia ketemu dengan saya. Kami diskusi. Saya tanya beberapa hal detail, ternyata dia tidak paham. Akhirnya saya gali, bagaimana cara kamu baca? Saya ambil jurnalnya Pak. Saya upload ke ChatGPT. Jurnalnya saya upload ke ChatGPT. Saya bilang ke ChatGPT, "Kay baca sebentar." Kay baca, kay kasih aku kesimpulan. Jadi yang baca ChatGPT, kesimpulannya dikasih ke dia. Beda Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fenomena yang sangat merambah di mana-mana sudah sama anak muda. Bahwa mereka tidak sanggup untuk duduk lama. Mereka tidak sanggup untuk baca panjang. Mereka tidak sanggup untuk menamatkan satu buku untuk dibaca berkesinambungan. Dan itu diperparah dengan
media sosial yang semakin lama semakin pendek kontennya. Hari ini media sosial kontennya berapa detik, Pak? 3 menit. 3 menit ya. 3 menit itu udah panjang itu. Dan 3 menit itu biasanya orang nggak akan bertahan itu. 3 menit. Ya, 3 menit tidak akan bertahan. Yang menarik adalah bahwa di media sosial itu setelah kita nonton bola, datang masakan. Setelah masakan, hafalan Quran. Setelah hafalan Quran, jadi bercampur-campur, ya. Bercampur-campur di sini. Nggak sanggup kita untuk fokus di satu hal. Dan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi itu menjadi baik. Apa baiknya? Kita akan mampu berpikir secara integral. Bahwa sekali berpikir, semua masuk ke dalam. Oke, di sisi lain, pungon ya. Kenapa? Terlalu banyak hal yang berbeda-beda masuk sekalian. Dan itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah menjadi kebiasaan untuk anak-anak muda hari ini. Boleh tanya sama mereka, apa yang paling sering mereka jadikan sandaran untuk mencari informasi? Rata-rata jawabannya adalah TikTok, Instagram. Di mana cari sesuatu? Bertanya tentang ilmu, ChatGPT atau Gemini atau DeepSeek atau apapun lah namanya, ya. Itu yang sudah disediakan hari ini. Mereka jadi pintar. Orang yang menggunakannya hanya dapat remah-remah reginang istilahnya, ya. Hanya dapat kesimpulan-kesimpulan yang tidak berproses pada dasarnya. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru masa muda ini adalah masa prosesnya. Masa muda inilah yang membuat kita menjadi istimewa. Kenapa bisa demikian? Karena nanti ketika usia sudah sampai 40 tahun, itu disebut dengan sudah dewasa sempurna. Hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Surat Al-Ahqaf ayat 15 kalau nggak salah. Ayat 15 ya. Ayat 15 kalau tidak salah. Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Kata Allah, hatta idza balagha asyuddah, sampai dia dewasa sempurna, wa balagha arba'ina sanah, dan usianya mencapai 40 tahun. Jadi dewasa sempurna itu 40 tahun. Itu sebabnya saya baru dengar juga ternyata KNPI, HIPMI itu memberi batasan bahwa 40 tahun kalau atau 41 tahun ya. HIPMI, KNPI, ada tokohnya di sini? Kalau nggak salah, itu kan anak-anak muda itu harusnya. Makanya saya nggak tahu apakah JPS buat aturan ini apa enggak. Saya kira berapa udah sih? 23 ya? Hah? Oh 39, boleh setahun lagi lah. Ya. Karena setelah itu, dia sudah tidak lagi muda sebenarnya. Dia sudah boleh diberikan tanggung jawab besar. Dianggap proses yang sudah dialami secara signifikan sudah selesai. Apakah setelah 40 nanti tidak ada lagi proses yang terjadi? Masih. Tapi prosesnya tidak sesignifikan yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya itu menjadi basis pembentukan karakter yang paling utama. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan-kebiasaan yang akan dimulai sebelum 40 dan itu istiqomah dilaksanakan setiap harinya, itu akan menjadi sesuatu yang dia nikmati setelah 40-an nanti. Maka kalau anak-anak terbiasa ke masjid sejak kecil sampai usia 40, terserah waktu di masjid dia mau lari-lari pun nggak apa-apa. Karena anak-anak kecil memang sedang usianya main. Ya. Ada pernah waktu itu saya ke salah satu masjid, itu anak-anak kecil yang main-main setelah sholat diusir sama BKM-nya. Kayak apa nih? Bek aja lihat masjid singo. Itu dakwah macam apa tuh? Ya. Bek aja lihat masjid singo. Ya. Karena dia main. Padahal sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa lama mereka sanggup main? Saya punya pengalaman sama anak saya sendiri yang saya bawa ke masjid sejak SD. Sejak SD saya bawa ke masjid. Masjid kampus. Ya. Masjid kampus kan luas itu. Sejak ke SD, saya berpikir itu proses buat dia. Dia main di masjid, betul.
Sehingga cuma bisa diarahkan. Saya bilang ke dia, boleh main, tapi setelah sholat selesai. Setelah sholat selesai, boleh lari-lari, boleh tabrak dinding, macam-macam, boleh. Setelah sholat selesai. Oke, kata dia. Sehingga sampai-sampai mereka punya permainan yang khas waktu itu. Permainan lempar-lempar peci. Nah, yang bahasa katanya betul-betul yang melambung-lambung kepiah gitu. Dia lempar-lempar peci. Saya baru tahu dia lempar peci karena dia minta saya beli peci lain. Saya beli anak saya peci begini juga karena saya pakai peci begini. Sampai akhirnya dia bilang, ayah aku nggak mau peci ini. Aku mau peci hitam. Nah, peci hitam. Ya, saya pikir, kenapa peci hitam? Peci ini kan gampang dimasukin ke kantong macam-macam. Peci hitam. Sehingga pergi ke kota harus beli peci hitam satu untuk dia. Saya tadinya nggak tahu ternyata apa masalahnya. Ternyata dengan peci ini dia kalah selalu. Karena ketika dia lempar orang lain nggak kena. Sementara dia kena, ya kan, pakai peci hitam. Sejak punya peci hitam dia menang. Ya. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu dia lakukan ketika SD. Bahkan dia mendakwahkan lagi kawan-kawan SD-nya. Apa katanya sama kawan-kawan SD-nya? Ki ke Masjid Jamilah. Kenapa? Enak kali main lempar-lempar peci. Habis sholat kita boleh main, dibolehkan main. Sehingga habis sholat memang ribut mereka. Tapi apa boleh buat? Itu anak-anak. Mereka sedang berproses menuju ke level berikutnya. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Kawan-kawan dia di SD pun besoknya sudah mulai datang. Karena anak SD kan nggak mungkin datang sendirian. Ayahnya dibawa. Ayahnya nggak pernah ke masjid. Sekarang ayahnya sudah datang sholat maghrib. Kenapa? Anaknya mau main. Ya. Kan luar biasa itu dakwahnya. Sekarang anak saya itu mau masuk kuliah. Anak yang SD yang saya bawa itu mau masuk kuliah sekarang. Terima kasih.